5 momen sedih di lapangan sepak bola. Sepak bola adalah permainan yang mempersatukan, penuh dengan rasa dukung dan sportif, serta rasa hormat terhadap sesama. Bukannya saling ejek-mengejek, saling menyakiti, atau malah melakukan tindakan rasisme. Seringkali kita melihat momen-momen mengharukan di lapangan sepak bola yang membuktikan kalau kemanusiaan itu belum punah dan masih ada. Menang kalah urusan biasa. Sudah seyogyanya terjadi dalam tiap pertandingan. Tapi perjuangan, solidaritas, dan toleransi adalah hal lain yang bisa memicu rintik air mata. Berikut ini beberapa momen mengharukan yang terjadi di lapangan sepak bola. Membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya tentang kesenangan, tapi juga melibatkan kesedihan dan empati. Pier Mario Morosini. Pemain Italia, Pier Mario Morosini, meninggal dunia usai mengalami serangan jantung saat pertandingan sedang berlangsung. Kejadian itu terjadi saat Livorno menghadapi tuan rumah Pescara dalam lanjutan laga Serie B Italia. Di menit ke-31, tiba-tiba Morosini mengalami kejang dan lantas terjatuh di lapangan. Seketika itu juga, tim medis langsung menuju ke lapangan dan melakukan pertolongan pertama sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi sayangnya, Tuhan berkehendak lain. Dan dalam perjalanannya ke rumah sakit, Morosini yang baru berusia 25 tahun menghembuskan nafas terakhirnya. Teman-teman dan fans serta para pelatih memberikan penghormatan terakhir untuk sang pemain di Stadion Armando Picci. Kisah hidup Morosini diketahui cukup tragis. Di usia 15 tahun, dia harus kehilangan sang ibu dan 2 tahun berselang, sang ayah menyusul sehingga membuatnya menjadi yatim piatu. Kakaknya yang mengalami keterbelakangan mental juga meninggal karena bunuh diri. Kini, setelah kepergiannya, keluarga inti Morosini hanya menyisakan adiknya yang juga cacat. Namun, pihak klub Udinese bersedia membiayai hidup sang adik. Christian Eriksen. Pertandingan Denmark versus Finlandia di ajang Piala Eropa atau Euro 2020 Grup B sempat terhenti pada menit ke-42. Christian Eriksen tiba-tiba jatuh dan tidak sadarkan diri saat mendekat ke rekannya untuk menerima umpan lemparan ke dalam. Rekan-rekannya langsung berlari ke arah Eriksen, begitu juga dengan wasit. Kiper Finlandia, Lukas Radecki, yang sebelumnya fokus membentuk pertahanan, ikut berlari ke arah Eriksen. Kapten Denmark Simon Kjær bergerak cepat dengan mengecek jalur pernapasan Eriksen sembari menunggu tim medis. Pemain-pemain Denmark lainnya berkerumun dan mengelilingi Eriksen yang terkapar dan tengah menjalani perawatan dini. Para fans dan penonton serta beberapa pemain bahkan terlihat meneteskan air mata karena menduga hal buruk yang akan menimpa Eriksen. Supporter Finlandia turut memberi dukungan kepada Eriksen yang terkapar. Salah satu fans bahkan memberikan bendera Finlandia yang merupakan tim lawan Eriksen untuk menutupi keadaan Eriksen saat itu. Stadion yang sempat mencekam beberapa waktu kembali berubah dengan sambutan tepuk tangan ketika Eriksen diboyong menggunakan drunkard. Supporter Finlandia berteriak Christian yang kemudian dijawab oleh pendukung Denmark dengan nama Eriksen. Untungnya, Eriksen pulih dari keadaan tersebut dan telah kembali bermain di lapangan hijau. Hoyrul Huda. Hoyrul Huda adalah pemain senior sepak bola Indonesia yang hingga wafatnya hanya membela klub Persela Lamongan di Liga 1 Indonesia. Ia bermain di klub tersebut sejak tahun 1999 hingga akhir hayatnya di tahun 2017. Hoyrul Huda meninggal akibat benturan dengan rekan setimnya Ramon Rodriguez dalam laga Liga 1 kontra Semen Padang di Stadion Surajaya. Usai benturan, kiper berusia 38 tahun tersebut langsung mengerang kesakitan
sambil memegangi dadanya. Tak berselang lama, ambulans langsung mengangkut Khairul Huda ke UGD RSUD Sogiri. Namun sayangnya, nyawanya tak tertolong. Luciano Sanchez. Momen menyedihkan berikutnya terjadi baru-baru ini kepada pemain sepak bola Argentina Luciano Sanchez. Insiden tersebut terjadi di leg pertama babak 16 besar Copa Libertadores saat Argentinos Juniors bertanding melawan Fluminense pada Rabu 2 Agustus. Pada pertandingan yang berakhir imbang 1-1 tersebut, Marcelo yang saat itu membela Fluminense tidak sengaja menginjak kaki Luciano Sanchez ketika sedang mendribel bola di menit ke-56. Kaki kiri Marcelo justru menginjak kaki Luciano Sanchez yang saat itu tengah melakukan tackle terhadap bola, menyebabkan kaki lawannya tersebut patah secara langsung. Tim medis segera memberikan pertolongan pada Luciano Sanchez yang mengalami cedera serius tersebut. Di sisi lain, Marcelo terlihat menangis dan mencoba sekali menutupi wajahnya dengan jersey. Meskipun insiden tersebut terjadi tanpa kesengajaan untuk mencederai lawan, Marcelo tetap mendapatkan kartu merah. Mantan bek Real Madrid tersebut menulis unggahan di media sosialnya dengan mengatakan, "Hari ini saya harus mengalami momen yang sangat sulit di lapangan. Saya secara tidak sengaja melukai seorang rekan dan saya ingin mendoakan pemulihan terbaik bagi Luciano Sanchez." Momen rasis Vinicius Junior. Vinicius Junior yang merupakan winger Real Madrid asal Brazil menjadi target serangan rasisme di Liga Spanyol. Pemain 22 tahun tersebut diteriaki kata-kata tak pantas dari umpatan monyet sampai mati saja dalam laga melawan Valencia. Wasit juga disorot karena dianggap tak membela Vinicius. Dalam pertandingan tersebut, setelah tendangan bebas dari Real Madrid, Vinicius terlibat perebutan bola dengan salah satu pemain Valencia. Kiper Valencia yang tersulut emosi pun menghadang Vinicius dan terjadi keributan antar pemain. Saat berusaha meredam keadaan, Hugo Duro terlihat menarik Vinicius dengan mencekik lehernya dari belakang. Vinicius yang berusaha melepaskan diri terlihat tak sengaja menghantam Hugo hingga tersungkur. Wasit yang melihat kejadian tersebut melalui VAR pun memutuskan memberi kartu kuning kedua bagi Vinicius sekaligus mengusirnya dari lapangan dengan kartu merah. Usai laga, Real Madrid menyeret kasus yang menimpa bintangnya tersebut ke jalur hukum. La Liga juga dikecam sebab bukan kali pertama Vinicius diserang secara rasis. Tienen que parar el partido, no puede pasar porque aquí no es una persona que le grita mono como ha pasado en muchos estadios. Aquí es un estadio que insulta un jugador por racismo. El partido tiene que parar. Y lo diría lo mismo si ganamos 3-0. Parar el partido, no hay otra manera. Komite Kompetisi Federasi Sepak Bola Spanyol telah menerima keluhan dari Real Madrid terkait kartu merah yang didapatkan oleh Vinicius. Komite pun mencabut kartu merah dan larangan bermain bagi Vinicius Junior setelah dilakukan penyelidikan ulang. Selain itu, komite juga menjatuhkan denda kepada Valencia sebesar 45.000 euro dan perintah penutupan tribun Mario Kempes di Stadion Mestalla untuk 5 pertandingan kandang.